please forgive me, 'cause I want you to know I'm learning to go. Oh, 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 oh. You will always be the one that holds me when I fall. When I fall, I still remember when I stumble down. You held me tight, I embraced the light. Step by step I'll reach the top. I won't look down, you lift me up. I will give it all. Now I'm here to stay. Don't you forget me, don't let me go. I pray you'll be with me, the depths of my soul. Oh, please forgive me, 'cause I want you to know I'm learning to go. Don't you forget me, don't let me go. I know you're beside me, I'm not alone. Oh, please forgive me, 'cause I want you to know I'm learning to go. Oh, 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 you will always be the one that holds me when I fall. When I fall. אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. זכור את יום השבת לקדשו. כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך עד שקר. לא תחמוד בית רעך. הללו את אדוני, כל גויים שבחו, כל האומים, כי גבר עלינו חסדו.
אדוני תמו אוהב כי טוב תמו כי טוב תמו אוהב כי טוב אדוני תמו אוהב כי טוב תמו אוהב כי טוב תמו אוהב כי טוב אדוני תמו אוהב כי טוב תמו כי טוב תמו אוהב כי טוב אדוני אהבך את אדוני בכל עת מתהילתו בפי אהבך את אדוני בכל עת מתהילתו בפי גדול אדוני תיקוני רומם שמו יחדיו גדול אדוני תיקוני רומם שמו יחדיו Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan.
Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shabbat Shalom. Ya, saya menyapa jemaat-jemaat yang ada di rumah. Biarlah Bapak Yahweh selalu memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan memulai ibadah Sabat pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Bapak Yahweh. Saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapak Yahweh di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak Yahweh, segala pujian syukur hanya bagimu ya Bapak Yahweh. Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu ya Bapak Yahweh. Kami masih boleh memuji, memuliakan Engkau ya Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapak Yahweh. Meskipun di luar sana Tuhan dengan kondisi yang saat ini terjadi ya Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan kami ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami, hormat kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapak Yahweh. Engkau menyertai ibadah Sabat saat pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan ibadah Sabat pagi hari ini ya Bapak Yahweh. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Engkau memberikan hikmat kekuatan daripada Engkau ya Bapak Yahweh. Sehingga kebenaran-kebenaran-Mu itu disingkapkan ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Bishem Adonai Yeshua Hamasiah. Mari kita naikkan pengakuan iman kita. Haleluya. Semua Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Diberkatilah Engkau ya Bapak Yahweh. Silahkan duduk dalam hadirat Bapak Yahweh. Dia yang kudus, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Simka Garus. Kadosh, O Elyon, Ata Gibor, Osar Shalom, Beka Etam.
pujikanmu, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kudus Yahweh, Kau berkata di atas pujian kami. Haleluya, 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 Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu ya Bapa Yahweh. Kami siap lebih lagi memuji Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita mau serukan namanya. Karena hanya Dia yang luar biasa. Yesus, Kau Tuhan yang hebat. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Haleluya. Kau Tuhan yang hebat, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, atas seluruh bangsa. Yesus, Kau Tuhan yang dahsyat.
dimuliakan Bapak Yahweh. Ditinggikan, diagungkan nama Yahweh di seluruh bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Bapa Yahweh. Dia yang mengasihi kita di dalam setiap keadaan kita, apapun yang terjadi saat ini. Biarlah Dia menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Haleluya.
hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan kami, di setiap jalanku. Hatiku haus
Haleluya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada saat ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Bapa Yahweh berikan. Sepanjang malam Engkau menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari malapetaka, menjauhkan dari sakit penyakit dan kuasa kegelapan, serta orang-orang yang hendak berbuat jahat atas kami. Kami bersukacita dan bersyukur. Oleh sebab itulah Tuhan, Engkau layak untuk kami sembah, Engkau layak untuk kami puja. Oleh sebab itu sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu materi firman Tuhan. Saya akan share untuk saudara sekalian. Selama beberapa waktu ini Bapak Ibu, banyak orang yang kirim WA kepada saya, bahkan ada juga yang telepon saya, tapi dari semua yang saya terima itu intinya satu. Mereka kebingungan dan takut tentang kondisi dan keadaan yang ada saat ini. Ada yang takut usahanya tidak bisa berkembang. Ada juga yang takut tidak bisa membeli dan menjual. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang mencengkeram hati dari anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu pada saat pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, jangan takut. Nah, untuk itu saya ajak untuk kita membaca kitab suci kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, ya aku akan menolongmu. Ya aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini saja itu sudah membuat hati kita itu jadi ayem. Jadi aman, tentram, damai sejahtera. Bayangkan saudara, yang ngomong ini adalah Tuhan Sang Pencipta sendiri loh. Melalui Nabi Yesaya. Dia jelas-jelas katakan, jangan takut karena aku bersamamu. Saya memberitahu Bapak Ibu yang terkasih dimanapun saudara berada. Jangan pernah takut akan situasi yang terjadi ke depan. Karena ke depan itu ada urusannya sendiri dan hari ini ada tangan Bapak Yahweh yang menopang hidup saudara. Percayalah, saya sendiri sampai detik ini tidak ada rasa takut sekecil apapun saudara. Karena saya menyadari bahwa kehidupan saya itu ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dan itu tidak berlaku untuk saya saja, tetapi juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat dari kitab Yesaya ini, Bapak Ibu, di situ Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, apa sih yang menyebabkan kita menjadi takut. Kita baca ulang sekali lagi ya. Jangan takut karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar. Nah ini Bapak Ibu. Karena kita memandang sekitar,
yang situasinya sedang carut-marut di seluruh dunia membuat kita menjadi takut. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan mengena engkau. Saudara harus yakin akan firman ini. Bila perlu saudara catat, kemudian saudara ucapkan itu berulang kali. Tanamkan di dalam hati saudara. Sebetulnya kalau kita pikir sebetulnya itu apa sih yang kita takutkan saudara? Sebetulnya kan nggak perlu kita takut. Kenapa anak kecil itu tidak takut? Saya ambil contoh waktu dulu ya. Saya masih sekolah SD. Saya masih ingat ketika anak-anak SD itu saling mengunggul-unggulkan orang tuanya. Sampai hari saya masih ingat ketika ada seorang teman yang berkata begini, kamu tahu enggak, bapakku seorang tentara. Kalau kamu macam-macam, saya panggil bapakku, kamu dibedil kamu mati. Saya mendengar seperti itu, saya jawab apa? Kamu tahu bapakku seorang pedagang, duitnya banyak. Percuma kamu punya bedil, nek duitnya sedikit. Akhirnya apa? Karena saling unggul-unggulan orang tua, jotos-jotosan kita. Berantem, kenapa? Karena merasa bapak saya itu dilecehkan, saudara-saudara. Mereka juga begitu, saya lecehkan, berantem akhirnya. Nah, dari situ kita bisa melihat kenapa seorang anak memiliki keberanian. Karena dia meyakini ada backing di belakangnya, yaitu bapaknya. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar saudara merasa ada backing yang menjagai hidup saudara sepanjang hari? Atau saudara berpikir bahwa Tuhan itu nun jauh di sana dan sulit untuk dijangkau. Untuk menjangkaunya kita harus menggunakan banyak sekali ritual-ritual yang rumit. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu adalah sang pencipta alam jagat raya ini. Dan dia sudah berulang kali, bahkan selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Dan saudara tahu, Bapak Yahweh itu telah turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitulah Yeshua HaMashiach. Yeshua pun, dia banyak sekali mengucapkan kata jangan takut, jangan takut. Saya akan cuplikkan satu ayat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 28. Atau Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini janji loh. Yang ngomong itu Yeshua HaMashiach sendiri. Kalau saya meyakini 1000% bahwa saya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Ketakutan itu membuat kita lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 25 sampai 30 dikatakan, dan siapakah dari antaramu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup sedikit pun, mengapa kamu khawatir mengenai selebihnya? Perhatikanlah bunga-bunga bakung. Bagaimana mereka bertumbuh? Mereka tidak bercerih lelah,
bahkan tidak memintal, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Dan jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke perapian, Elohim mendandaninya demikian rupa. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang beriman. Dan kamu, janganlah kamu mencari apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah menjadi cemas. Sebab bangsa-bangsa di dunia mencari semua hal ini, tetapi Bapakmu mengetahui bahwa kamu memerlukan hal-hal itu. Di sana Yesua katakan, janganlah kamu khawatir. Apakah dengan kekhawatiran kamu bisa menambahkan jalan hidupmu sehasta saja? Saudara tahu sehasta itu sekitar 40 cm. Jadi orang khawatir itu tidak bisa jalan hidupnya itu maju 1 hasta. 1 hasta saja tidak bisa, saudara. Jadi saya seringkali mengatakan begini, kalau kita khawatir apa? Khawatir masa depan misalnya. Kalau kita khawatir, pertanyaannya, terus kita mau apa? Itu loh, pertanyaan kecil ini penting, saudara. Kalau saya khawatir, terus saya mau apa? Kalau saya takut, terus saya mau apa? Mau lari? Lari kemana? Ya kan? Karena tidak bisa, ya sudah jalani saja hidup ini. Wong hidup kita itu tidak sendiri kok. Hidup kita itu bersama dengan Bapa Yahweh. Saudara percaya atau tidak? Kalau saya percaya. Dan tentunya saya juga berdoa untuk saudara-saudara. Khususnya bagi saudara yang WA atau telepon saya kembali tekankan di sini. Jangan takut saudaraku. Jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Bapak Yahweh saja. Perkara itu nanti pertolongan datangnya dari manusia, itu bukan urusan saudara. Yang saudara harus tanamkan adalah hidupku ini ada di dalam cengkeraman tangan Bapak Yahweh. Ingat, Bapak Yahweh itu sang pencipta loh. Dia bukan nama berhala, dia bukan nama manusia biasa. Dia adalah yang menciptakan alam jagat raya ini. Jadi kekuatannya tidak bisa disangsikan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jika kita mempercayai bahwa di alam yang tidak kelihatan mata kita, itu ada kehidupan, saudara pasti akan kuat. Kenapa begitu banyak orang yang ketakutan, aduh nanti ke depan bagaimana? Ya karena saudara melihatnya itu ke sekitar, seperti tadi ayat yang pertama, ya dikatakan, jangan memandang sekitar. Nah itu penting saudara. Selama kita memandang kepada kekuatan dari tempat yang maha tinggi, percayalah Bapak Yahweh betul-betul melindungi dan menjaga hidup saudara. Orang lain boleh mengalami kolab karena dia tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi hari ini saya camkan, saya sampaikan kepada saudara, atas namanya sendiri yang maha ajaib. Bapak Yahweh akan menjaga hidup saudara. Bapak Yahweh akan melindungi saudara. Bapak Yahweh akan memelihara hidupmu sampai engkau menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Kasih-Nya itu sangat-sangat besar. Sampai dia sendiri turun ke dalam dunia dalam wujud manusia dan rela mati di kayu salib untuk membeli engkau. Bukan dengan emas dan perak, namun dengan darah yang suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah pengharapan yang luar biasa ini. Jadi, apa sih yang kita perlu takutkan? Tidak ada.
Kalau kita mungkin ada yang berkata begini, Pak, nanti untuk cari makannya bagaimana? Saya katakan, burung-burung di udara saja diberi makan oleh Bapa. Kemudian justru disinilah kita menterapkan ayat firman Tuhan yang berkata begini, manusia hidup itu bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Artinya apa ayat itu, Bapak Ibu? Artinya adalah ketika saudara tidak punya makanan, ya karena kan orang mau membeli nggak boleh, menjual nggak boleh, kecuali memakai tanda bilangan binatang itu. Saudara mau nggak pakai tanda binatang itu? Saudara bilang, oh bukan, itu Alkitab yang ngomong kok. Kitab suci kita yang jelas ngomong. Di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Itu jelas Bapak Ibu. Jadi bagi saudara yang tetap berpegang teguh, aku tidak akan pernah mau menerima tanda bilangan binatang itu. Pegang kata-kata saya, Bapak Yahweh betul-betul akan melindungi hidup saudara. Saya ucapkan ini atas dasar firman Tuhan sendiri. Jadi, kalau dia ada atau saudara ditopang oleh tangan yang maha kuat, engkau akan selalu aman. Dan kalau tadi saya sebutkan manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Artinya Bapak Ibu, sekalipun engkau tidak ada makanan, tetapi kalau Bapak Yahweh bilang, kamu akan hidup 1000 tahun lagi, maka orang yang berkelimpahan makanan itu nantinya mati, saudara masih tetap hidup selama-lamanya. Sampai Bapak Yahweh katakan, kamu mati, baru mati. Itu arti ayat itu, saudara. Ngapain kita takut? Kita pegang saja. Bapak Yahweh, saya percaya kemahakuasaanmu atas perlindungan hidupku sepanjang hari seumur hidupku. Saudara katakan itu dengan berani. Ya Bapak Ibu, jangan lihat sekitar. Kalau saudara lihat sekitar, saudara akan takut. Saya pun juga begitu. Kalau saya melihat sekitar, saya bisa takut. Tapi saya nggak takut, saudara-saudara. Pada hari Rabu yang lalu, saya sudah menceritakan kepada saudara bukan? Saya mendapatkan penglihatan. Kenapa saya berani katakan penglihatan? Karena saya belum tidur. Kalau saya tidur itu bukan penglihatan, itu mimpi namanya. Tapi saya dapat penglihatan. Dan waktu itu saya lihat ada penganiayaan yang sedemikian hebat. Luar biasa mengerikan, saudara. Sampai saya tidak bisa tidur. Setiap kali mata saya pejamkan, yang muncul gambaran itu. Saya pejamkan, muncul gambaran itu. Nah, kemarin saya mencoba nih. Saya coba untuk membayangkan gambaran yang saya lihat pada waktu yang lalu. Apa yang terjadi? Tidak bisa muncul loh, saudara. Saya coba ingat-ingat lagi gambarannya kayak apa. Saya munculkan lagi, enggak bisa muncul. Artinya itu penglihatan murni, saudara. Karena kalau saya munculkan, saya bisa rekayasa. Tapi ternyata enggak bisa. Dan Bapak Yahweh itu memberikan janji. Aku akan menjagai engkau. Aku akan melindungi engkau. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa sumber datangnya kekhawatiran itu adalah mendengar atau menyaksikan hal-hal yang sifatnya negatif, ya saudara jangan nonton, jangan lihat saudara-saudara. Saya ingin naikkan satu ilustrasi. Ya sebetulnya bukan ilustrasi ya, kalau ilustrasi kan kisah yang tidak nyata. Tapi ini kisah nyata, saudara-saudara. Kisah ini terjadi di negara Armenia. Pada saat terjadi gempa besar
tahun 1998. Pada saat itu ada seorang ayah yang mengantar anaknya, anak SD, mengantar ke sekolah. Dan begitu sampai di sekolah, anaknya diturunkan, sang ayah melanjutkan perjalanan pakai mobil. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan menuju ke kantornya setelah mengantar anak ini, dia melihat ada sesuatu orang yang mulai berlarian keluar dari rumah. Dan dia merasakan mobil yang dikendarai itu bergoyang-goyang, saudara-saudara. Langsung pada saat itu dia berkata, ini gempa. Dia toleh ke belakang, waktu dia menoleh ke belakang, dia lihat jalanan itu pecah, saudara. Wah, yang terpikir di pikiran sang ayah ini, seorang laki-laki ini yang baru saja menurunkan anaknya adalah, anakku. Dia melihat jalanan yang pecah, dia langsung belok kembali ke tempat di mana dia menurunkan anaknya di sekolah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu sampai di sekolah itu, dia melihat sekolahan itu sudah rata dengan tanah, saudara. Bangunan itu sudah ambruk sama sekali. Wah, sang ayah ini, dia langsung turun dari mobil, dia masuk ke dalam sekolahan yang sudah roboh. Apa yang dia lakukan? Dia cari kelas dari anaknya itu. Begitu dia ketemu kelasnya, langsung dia gali-gali. Puing-puing itu diambilin satu-satu. Batu-batunya, saudara. Orang-orang yang ada di sekitarnya bilang, Pak, jangan Pak. Nanti bisa roboh ke dalam. Dia bilang, tidak. Tunggu Pak, sebentar lagi pemadam kebakaran akan datang. Dia bilang, tidak bisa tunggu lama. Karena apa? Karena kalau tunggu lama, pemadam kebakaran datang, bisa jadi anakku sudah mati. Dia bongkar terus, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia membongkar-bongkar, dia mendapati sebuah rongga yang besar, dan di situ ada 13 anak yang masih hidup terjebak di reruntuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh anak ini? Ternyata anak ini bisa menenteramkan, menenangkan teman-temannya dengan berkata, teman-teman jangan takut, sebentar lagi bapakku pasti datang menolong aku. Dan betul Bapak Ibu, ayah dari si anak itu datang memberikan pertolongan. Kisah ini adalah kisah nyata. Sekarang kita bisa mengambil, memetik pelajaran dari dalamnya. Kalau si bapak ini orang berdosa, sama seperti kita orang-orang keturunan orang berdosa, manusia biasa, itu saja bisa berbelas kasihan untuk anaknya. Apalagi Bapak kita, Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Ketika dia melihat ada bahaya yang mengancam kita, percayalah, dia pasti akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kondisi dunia mau carut-marut seperti apapun, peganglah terus firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tidak boleh takut. Karena apa? Saya memberikan beberapa alasan. Yang pertama, kita tidak akan takut jikalau kita menyadari bahwa kita, saudara dan saya, memiliki pembela yang agung. Dan ada yang kita banggakan. Sama seperti tadi, saya cerita pertama, saya sampai berantem waktu di SD, hanya gara-gara membanggakan orang tua masing-masing. Pertanyaannya, betulkah saudara bangga dengan Bapak Yahweh?
Atau saudara belum percaya dengan Bapa Yahweh? Atau saudara hanya sayup-sayup saja dengar tentang nama Yahweh? Tapi saya memberitahu saudara, Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Dia hidup, dia ingin menolong dan membela hidup saudara. Jadi jangan takut, sadarilah bahwa kita memiliki seorang pembela. Tuhan Sang Pencipta sendiri yang memberikan pembelaan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak takut, saudara-saudara? Saya punya kata kunci yang mungkin bisa ditiru kepada saudara. Ya, bisa ditiru oleh saudara. Kata kunci saya itu begini, paling-paling mati. Mau mati sekarang, mati besok, mati lusa, mati 10 tahun, sama saja. Wong tujuan manusia hidup itu ya pasti mati, saudara. Kecuali Yesua datang untuk yang kedua kalinya. Yang sebentar lagi dia akan jemput kita semua. Jadi kalau saudara sudah punya pemahaman paling-paling mati, nggak akan ada yang ditakuti, saudara-saudara. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Bapa Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita yang sering kabur dari Bapa Yahweh itu iya. Tapi kalau Bapa Yahweh, sekali dia mengasihi kita, dia kasih kita luar biasa. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi cerita yang cukup menarik, Bapak Ibu. Kisah ini memang cerita lama, tetapi kalau saya bilang cukup menarik untuk kita angkat lagi. Memiliki sebuah gambaran, yaitu tentang tradisi orang Afrika. Pada waktu anak itu sudah dianggap dewasa, maka dia akan diuji. Anak itu akan dibawa ke hutan dan diikat tangannya, hanya dikasih tali, tidak bisa jauh-jauh, saudara. Diikat kakinya dengan pohon. Dan apa yang terjadi? Si ayah itu meninggalkan anak tersebut. Ketika malam hari tiba, suara binatang-binatang buas mulai terdengar. Suara-suara yang menakutkan dari hutan itu mulai kedengaran. Anak ini ketakutan luar biasa, saudara. Pokoknya kalau sampai pagi anak ini lulus, ya, tidak melarikan diri, maka anak itu bisa disebut sebagai orang yang sudah dewasa. Dan betul Bapak Ibu, anak ini ketakutan yang hebat. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Karena suara-suara yang begitu menakutkan. Dan waktu pagi hari, saat matahari mulai kelihatan dan suasana hutan bisa terlihat, begitu dia menoleh, ternyata dia melihat bapaknya sedang ada di sampingnya, saudara. Ada ngumpet di pohon satunya sambil memegang panah. Itu perlindungan yang luar biasa loh. Saya katakan, kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Saya merasakan hari-hari ini perlindungan Tuhan itu begitu indah. Karena apa? Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Bayangin anak yang tadinya ketakutan begitu dia toleh. Dalam hatinya berkata, kalau saya tahu Bapakku ada di situ, gak perlu aku ketakutan. Ngapain aku ketakutan sepanjang malam? Ternyata Bapakku ada di samping situ sambil memegang panah. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah malaikat-malaikat Bapa Yahweh dikirimkan untuk melindungi saudara. Untuk menjagai kehidupan saudara. Saudara harus lihatnya yang seperti itu. Jangan melihat situasi dan keadaan. Ingat,
saudara dan saya itu sudah dibedakan loh sama Tuhan. Mungkin ada di antara, ada yang berkata begini, tapi saya kan mengalami dampak. Betul, tapi engkau harus tetap percaya. Dampak itu hanya tindakan awal saja. Tetapi selama saudara meyakini, saya yakin perlindungan berkat kasih karunia akan terus mengalir dalam hidup saudara. Tapi begitu saudara melihat situasi yang tidak nyaman, lalu saudara jadi takut, maka seluruh pintu-pintu berkat dan mujizat itu tertutup semuanya. Apa bedanya dengan orang yang tidak punya Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita kuatkan batin kita. Sekarang yang keempat, kenapa kita tidak boleh takut? Kita tidak boleh takut, jangan kita takut. Sehingga kalau saudara ketakutan nanti akan mencari perlindungan ke tempat-tempat yang lain. Ini kondisi kayak begini saudara. Ini di dunia paranormal itu menjadi iklan yang luar biasa loh. Orang bisa saja jualan akik dengan iklan. Jangan kamu takut. Dengan saudara punya akik, saudara akan dilindungi. Ada yang seperti itu. Bahkan di YouTube sendiri ada iklan, apa itu? Iklan yang kayak benda itu, yang kalau dikalungkan langsung bisa mendapat rezeki. Itu kan mulai mereka juga pasang iklan, saudara-saudara. Bahkan ada yang sampai membeli akik harganya mahal. Kenapa? Kondisi seperti ini. Saya masih bujang. Kapan saya dapat pasangan hidup? Ini kebetulan ada iklan akik. Siapa yang pakai ini akan dikejar-kejar sama orang katanya. Ya saya bilang betul dikejar-kejar. Akiknya kaplok ke kepalanya lah masih dikejar-kejar, saudara. Kalau nggak percaya, coba buktikan. Saudara punya akik, gaplok ke sama orang lah, dia mesti ngejar saudara. Jadi kenapa kita mesti takut, Bapak Ibu? Nggak usah takut. Ada Bapak Yahweh yang melindungi kita. Memang kita tahu bahwa kondisi seperti sekarang ini, banyak sekali berita-berita yang kalau kita nggak punya pengharapan, betul-betul takut. Saya banyak dikasih berita-berita yang negatif, tapi sayangnya saya sudah betul-betul kebal, saudara-saudara. Sudah nggak ada rasa takut. Ya kenapa? Ya paling-paling mati saja kok bingung. Apa yang ditakutkan, saudara? Oleh karena itu, kita tentu melihat. Sekarang kan saya kemarin dikasih berita. Ada orang bilang gini, Pak ini ada bencana baru namanya jamur hitam katanya. Ya, saya bilang kamu lihat nggak video saya yang gambar depannya itu zombie. Saya sudah cerita tentang hal itu. Dan itu tidak mengagetkan saya. Karena dunia memang sedang menuju kepada kekacauan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pegang teguh akan firman Tuhan. Mau jamur hitam kek, mau jamur kuning kek, mau jamur merah kek, mau jamur abu-abu, ungu, mau pakai jamur apa saja dah. Nggak perlu kita takutkan. Amin? Kita pegang teguh akan firman-Nya Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu sempurna dalam memberikan perlindungan untuk saudara. Jadi memang keadaan dunia itu sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Paling tidak mundur 2 tahun itu sudah tidak bisa, saudara-saudara. Tadi saya sedikit nonton orang jalan-jalan ya. Ada orang Swiss yang ngevlog ya. Saya bersama istri nonton tadi, saudara. Dan di sana saya lihat orang ini ngevlog memperlihatkan pemandangan di Swiss yang sangat indah. Pergi ke desa Muren, kemudian ke Lauterbrunnen, ya. Wah itu indah sekali, saudara.
Kemudian kami berganti lagi melihat orang ngevlog di Norway atau Norwegia. Pemandangannya mirip sama dengan Swiss. Saya berpikir nampaknya saya sudah tidak bisa menikmati Swiss lagi. Saya nampaknya sudah tidak bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi pengharapan saya apa? Saya punya negeri yang maha indah. Saya punya negeri yang disebut negeri tanpa malam. Negeri cahaya, itulah Shamayim yang kekal. Yang pemandangannya jutaan kali lebih indah dari pemandangan di Swiss. Di desa Muren atau Lauterbrunnen. Akan jauh lebih indah karena Bapak Yahweh sudah siapkan rumah yang indah untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya membanggakan dan merindukan negeri cahaya tanpa malam. Negeri di mana setiap saya memuji Bapak Yahweh, ucapan saya itu akan memancarkan cahaya. Saya pernah diberitahu oleh seseorang yang pernah diajak Tuhan ke sorga atau ke Shamayim, Bapak Ibu. Dia cerita ketika dia menyanyi, memuji dan menyembah Bapak Yahweh, dari mulutnya itu keluar cahaya. Dan situasi keadaannya begitu indah luar biasa. Dan itu yang kelak akan kita tempati, Bapak Ibu. Dunia ini bukanlah tempat kita. Tempat kita adalah di Shamayim. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jangan takut, jangan gentar. Bapak Yahweh selalu menyertai hidup saudara sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah kami tidak akan takut. Karena kami memiliki pengharapan yang luar biasa. Negeri indah, negeri cahaya, negeri tanpa malam. Oleh karena itu Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan. Karena kami tahu bahwa kematian itu hanyalah pindah alamat saja. Oleh karena itu Bapak Yahweh, Engkau akan selalu memberkati dan melindungi kami selagi kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya dunia seperti apapun, Engkau adalah pelindung kami yang ajaib. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Dalam rangka ikut serta mengurangi angka penyebaran COVID-19, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube Kehilat Aleph Tau dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Raya 1 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Ibadah Raya kedua dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore dan ibadah Sabat dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Untuk ibadah onsite atau offline akan diadakan kembali setelah ada pengumuman lebih lanjut. Ibadah komunitas sementara ditiadakan dan kegiatan doa pagi dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait rumah ibadah, maka ibadah Hari Raya Peniupan Nafiri, Pendamaian, Sukkot, Shemini Atseret, dan Simchat Torah akan dilakukan pembatasan jumlah jemaat yang mengikuti ibadah secara offline. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu beribadah secara offline, saudara dapat mendaftarkan nama saudara melalui Google Form yang akan tersedia pada tanggal 6 Agustus 2021.
Dan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun, tidak perlu mendaftar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita pada hari Sabat ini, Bapak Ibu. Dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita semua, mari bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami. Sebentar kami akan pulang apabila ada di antara mereka yang nebeng di rumah tetangga atau temannya. Bapak Yahweh memberkati dengan berkat yang berlimpah. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan anak-anak-Mu, berikan kesehatan yang sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wechoneka. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka waisterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua HaMasiah waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semuanya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan.
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia.